Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Sunda yang subur, lahirlah seorang perempuan luar biasa. Namanya Subang Larang. Subang Larang adalah sosok perempuan sakti, cerdas, dan penuh keteguhan hati yang sangat penting dalam sejarah Sunda dan Cirebon. Beliau lahir pada abad ke-14 di Tatar Sunda. Ibunya bernama Nyai Siti Mangandut, sedangkan ayahnya adalah Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh besar di wilayah Pelabuhan Muara Jati, sekarang Cirebon. Sejak kecil, Subang Larang sudah dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun yang paling menonjol, ia punya semangat tinggi untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam. Pada masa itu, ajaran Islam masih relatif baru di wilayah Sunda yang masih kuat memegang kepercayaan Sunda Wiwitan dan Hindu-Buddha. Subang Larang kemudian berguru kepada Syekh Kuro atau Syekh Datuk Kuro di pesantren Kuro, Karawang. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang berasal dari Champa, Vietnam, dan berperan penting dalam menyebarkan Islam di tanah Sunda. Dari Syekh Kuro, Subang Larang tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga ilmu kepemimpinan, sastra, hingga ilmu politik. Kepribadian Subang Larang yang santun, tegas, dan cerdas menarik perhatian banyak orang, termasuk Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Pajajaran. Ketika Prabu Siliwangi mendengar kecantikan dan kepandaian Subang Larang, beliau tertarik dan akhirnya meminangnya menjadi permaisuri ketiga. Ada satu syarat yang diajukan Subang Larang ketika hendak menikah dengan Prabu Siliwangi. Sang raja harus mengizinkan Subang Larang tetap memeluk Islam dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya kelak. Prabu Siliwangi yang kala itu masih memegang ajaran Hindu-Buddha menyetujui permintaan itu, meskipun di kemudian hari menimbulkan perbedaan dalam keluarga kerajaan. Dari pernikahan ini, lahir 3 anak yang kelak berperan penting dalam sejarah Nusantara, khususnya di wilayah Cirebon. 1. Pualang Sungsang, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Ia menjadi tokoh pendiri dan penguasa pertama Cirebon. 2. Rara Santang, yang setelah naik haji di Makkah mendapat gelar Syarifah Mudaim. Ia kemudian melahirkan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. 3. Kian Santang, dikenal juga sebagai Syekh Syarif Hidayatullah, seorang pendekar sakti yang kemudian memeluk Islam dan menyebarkannya di berbagai daerah. Karena berbeda keyakinan, Subang Larang dan anak-anaknya memilih meninggalkan istana Pajajaran dan menetap di pesisir Cirebon. Di sana, mereka mendirikan pesantren, menyebarkan ajaran Islam, dan membantu rakyat setempat. Sikap Subang Larang yang teguh menjaga keyakinan membuatnya sangat dihormati. Beliau tidak hanya mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin besar, tetapi juga membimbing banyak santri dan masyarakat sekitar. Bahkan hingga kini, banyak masyarakat Cirebon dan Jawa Barat yang menghormati dan menziarahi makam Subang Larang di kawasan Subang, Jawa Barat. Perjuangan Subang Larang memperlihatkan bahwa perempuan juga punya peran penting dalam penyebaran agama dan pembangunan masyarakat. Keberanian beliau menolak tunduk pada adat dan ajaran lama demi mempertahankan keyakinan, menjadi teladan bagi banyak generasi setelahnya. Subang Larang bukan hanya dikenal sebagai istri Prabu Siliwangi,
tetapi juga sebagai pelopor dakwah Islam di Tatar Sunda. Tanpa peran beliau, lahirnya Sunan Gunung Jati dan berkembangnya Kesultanan Cirebon mungkin tidak akan terjadi seperti yang kita kenal sekarang. Kisah Subang Larang adalah simbol kekuatan, kecerdasan, dan keberanian perempuan Nusantara. Sosoknya mengajarkan pentingnya pendidikan, keyakinan, dan kasih sayang seorang ibu yang berhasil melahirkan generasi penerus yang membawa perubahan besar. Melalui anak-anaknya, ajaran Subang Larang terus hidup dan berkembang, melahirkan pusat-pusat dakwah di pesisir utara Jawa dan memperkuat jaringan Islam di Nusantara. Hingga hari ini, Subang Larang tetap dikenang sebagai ibu bangsa yang berjasa, bukan hanya bagi Cirebon atau Jawa Barat, tapi juga bagi seluruh sejarah Indonesia. Demikianlah kisah Subang Larang, perempuan luar biasa yang menjadi jembatan antara kerajaan Sunda dan perkembangan Islam di tanah Jawa. Sosok yang patut kita kenang dan teladani semangatnya.